Selamat hari Senin pemirsa. Sambil menemani aktivitas pemirsa, Seleb News Viral kembali hadir dengan kabar-kabar selebriti tanah air yang pastinya terkini dan terviral. Langsung aja kita pantengin Seleb News Viral. Gak viral, gak terkenal. Ria Ricis ajarkan Moana menyelam ditemani pelatih profesional. Ya, usai dihujat karena membawa Moana naik jet ski, sepertinya kali ini Ricis ingin membuktikan pada publik jika kegemarannya dalam olahraga ekstrim dengan membawa putrinya bukan sembarangan, melainkan masih dalam pengawasan pelatih profesional. Bayi berumur 5 bulan itu pun tampak tenang saat berkali-kali tubuhnya ditenggelamkan ke dalam kolam renang. Lucu banget ini. Keren. Bahkan, Moana tampak sudah mahir begitu tubuhnya ditenggelamkan oleh si pelatih. Dan lantas, langsung berenang menghampiri Ricis. Moana pun siap naik kelas di pertemuan berikutnya. Yuk, ready, go! Tik, tik, shoot. Dua pertemuan lagi, ini pertemuan 9, satu lagi pertemuan ke-10. Habis itu naik kelas, rapotan. Wincy spider climb up the water spout, and was the spider out? Out came the sun and dried up all the rain. Maaf, yes, dagunya Daddy. Oke. Taminya, ninya. Good job. Ada jambunya tuh. Thank you so much, Moana, for today. Terima kasih, Miss Ida. Nice to meet you again. Hebat tuh Moana tuh. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah juga tadi rapot dari Miss Ica untuk kelas 2 sebelum terakhir. Bagus, katanya Moana insting berenangnya masih ada, masih nemplok walaupun udah lama libur, setahun loh liburnya loh, dari tahun ke tahun kan. Jadi alhamdulillah manfaat berenangnya masih ada, yaitu melatih pernafasan, melatih ketenangan bayi juga ketika berada di dalam air, dan juga melatih konsentrasinya juga bisa, dan juga otot-ototnya juga insya Allah bisa jauh lebih kuat, karena kalau bayi berenang itu kan ototnya masih bisa disetel. Habisnya diambek masa. Namun sayangnya, pembuktian tersebut seolah sia-sia. Ricis kembali menjadi sorotan lantaran memecat karyawannya hanya karena mengambil roti kesukaannya secara diam-diam. Kemarin saya simpen roti di kulkas. Di mana ya Mbak? Wah saya nggak tahu Mbak. Mungkin editor. Wah murka dong saya. Alangkah lebih baik ada komunikasi, minta izin, jujur bilang. Pun kalau aku tanya Mbak di mana? Oh saya kasih Mbak ke orang, itu nggak apa-apa banget. Tapi peraturan di rumah Ricis waktu itu, kejujuran nomor 1 di atas segalanya. Jadi mau nggak mau, atas perintah kita harus memberhentikan kerjasama dengan Mbak tersebut. Ini kita ini siapapun yang bekerja ketika di mana bidang dilihat oleh orang banyak, ketika ada yang mengingatkan, menegur, maka harus berterima kasih, karena pastinya menegur itu adalah tanda dari kepedulian. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata, uang pun aku tiada. Siapa tak kenal pedangdut satu ini? Ya, dialah Hamdan ATT, pedangdut berdarah Arab Maluku yang pernah mencatatkan namanya di deretan pedangdut yang mendapatkan penghargaan bergengsi. Aku
Album termiskin di dunia melambungkan namanya dengan penjualan 1,2 juta kopi di tahun 80-an. Sejak saat itu, karya-karya pedangdut bernama lengkap Hamdan Atamimi tersebut seperti tembang lagu dingin, bekas pacar, gubuk derita, meledak di pasaran. Baju satu Sejumlah pendangdut tenar, Rhoma Irama, Elvi Sukaisi, dan Rita Sugiarto pernah sukses melantunkan lagu ciptaan Hamdan ATT. Dan sepanjang karirnya, ia telah merilis 55 album dan 250 lagu. Pemulihan jadi masih bed rest. Iya, sejak divonis sakit stroke tahun 2017 silam, kondisi kesehatan Hamdan ATT menurun drastis. Bahkan, saat tim kami kunjungi beberapa hari lalu, Hamdan ATT nyaris tak bisa apa-apa. Sesekali melambaikan tangan saat menjawab sapaan tim kami. Assalamualaikum, Mbak. Mau nggak dijawab salamnya, Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya masih bisa ngomong, Mas. Mas sedikit-sedikit. Iya, biasanya sebelum operasi malah nggak ada respon sama sekali kan, tingkat kesadarannya turun karena cairan yang di otak itu. Terus setelah operasi, alhamdulillah ada respon perubahan yang cukup baik. Penyumbatan cairan di otak benar-benar menggerogoti Hamdan ATT. Sempat hilang ingatan, lumpuh, sampai tak dapat bicara. Untung sang putra begitu sabar mengurus dan melayani terapi agar ayah Hamdan kembali bisa bicara. Assalamualaikum. Apa kabar, Mbak? Baik ya. Abah sehat. Sehat, Mbak. Bagian sensitif Dikta dipegang oknum penonton. Perlakuan tak mengenakan dialami penyanyi Pradikta Wicaksono alias Dikta selesai tampil di kawasan Sarina, Jakarta Pusat baru-baru ini. Saat meninggalkan panggung dan melewati deretan penonton, hal yang tak terduga dialami Dikta. Salah satu penonton melakukan aksi tak terpuji, memegang bagian sensitif mantan pacar Chef Renata itu.
Saking banyaknya penonton yang berkerumun mendekati Dikta, membuat pelaku pelecehan terhadap mantan vokalis band Yovie and Nuno itu belum bisa diketahui. Yang pasti, setelah masuk ke dalam gedung, terlihat Dikta berjalan meringis kesakitan sambil memegang bagian sensitifnya. Pria berusia 38 tahun itu sempat berjongkok seperti menahan rasa sakit. Video pelecehan yang dialami Dikta seusai manggung di Pelataran Sarina, Jakarta Pusat menjadi viral dan mendapat tanggapan dari warganet. Banyak yang tidak menyangka Dikta menjadi korban pelecehan dari penontonnya. Kini kita beralih ke berita Ivan Gunawan. Setelah menggelar perayaan ulang tahunnya secara mewah, desainer dan host Ivan Gunawan terbang ke Tanah Suci Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Menginjakan kaki di Tanah Haram, Igun terlihat sangat menikmati perjalanan spiritualnya. Sementara di tanah air, para sahabat Igun memanjatkan doa agar Igun dilancarkan dalam menjalani ibadah umrohnya. Masya Allah, kita udah sampai. Udaranya dingin. Kita langsung mau ke Mekah. Kayaknya mau makan dulu nih. Lapar. Kita bawa sambal dari Indonesia. Mobil gua ganteng banget. Yes. Alvin Faiz sebut Larissa tak setia. Meski kini sudah memiliki kehidupan masing-masing, perselisihan Alvin Faiz dan Larissa Chow nampaknya masih belum reda. Bahkan kini makin memanas. Baru-baru ini, postingan close friend Instagram Alvin Faiz tiba-tiba bocor dan beredar luas di ring sosial. Mirisnya, dalam postingan itu, Alvin sepertinya menguliti habis borok masa lalu terkait rumah tangganya dengan Larissa. Selama ini, Alvin memang kerap disudutkan. Alvin yang dianggap tak bertanggung jawab, bahkan dituding bermain api dengan wanita lain sebelum resmi bercerai. Caci maki yang tak kunjung reda, akhirnya membuat Alvin habis kesabaran. Beberapa fakta pun ia bongkar, salah satunya sebuah video yang memperlihatkan ia dipukul oleh Larissa di balik pintu kamar. Hal itu disebutkan lantaran Larissa kepergok punya hubungan dengan pria lain di belakang Alvin. Sayangnya, meski Alvin telah berkuar di jaring sosial, Alvin belum sepenuhnya speak up. Lantas, benarkah selama ini Alvinlah yang dikhianati Larissa? Benarkah selama ini Larissa yang membolak-balikan fakta dan memojokkan Alvin? Paling bentuk kecewa wajar karena mungkin menitipkan anaknya untuk dibimbing gitu kan. Apalagi waktu itu memang aku bukan berkorban bisa dibilang, tapi berani untuk memilih menikah dengan pria 17 tahun dengan harapan yang mungkin ya bisa lebih baik gitu loh. Tak bisa dipungkiri, bak dikepung sejumlah kontroversi yang membuatnya tak mampu berbuat apa-apa. Tak hanya isu dirinya yang tak setia, ia juga dituding menjadi sumber kehancuran bagi Azikra. Tak hanya itu, Henny Rahman yang hadir di kehidupan Alvin ikut terseret-seret dalam kontroversi Alvin, seakan salah di mata publik. Sementara Alvin sendiri selama ini hanya memberikan pembenaran melalui media sosial saja. Untuk saat ini, benarkah Alvin siap bersuara demi membersihkan nama baiknya?
tidak boleh lah berharap sama manusia karena akan kecewa kan. Karena berharap sama manusia itu kan pasti sakit. Udah gitu yang namanya hidup ya pasti akan begini. Jadi memang harus dilaluin aja. Atau mungkin memang ini tidak tepat jodohnya, atau mungkin permasalahan ini bisa membentuk aku menjadi pribadi lebih baik ke depan. Ada hikmahnya semuanya. Jadi kalau fokus sekarang ke depan memang untuk diri sendiri, anak dan karir. Pamer Oplas, Bunda Korla siap hibur penggemarnya di Indonesia. Pemirsa, siapa yang tak kenal Bunda Korla? Ya, Bunda Korla yang viral lewat live TikTok ini baru saja melakukan operasi plastik pada bagian wajahnya. Prosedur ini dilakukannya sebelum kembali ke Indonesia. Seperti diketahui, Bunda Korla berencana ke Indonesia dalam waktu dekat untuk menggelar meet and greet bersama penggemar. Lantas, bagaimana penampakan wajah baru Bunda Korla? Makanya hidungnya bagus. Makanya dokternya bilang Lu sampai Jakarta bemarnya nggak hilang, hilang ini hilang nggak dan pakai bedah hitam aja ya. nggak operasi hidung gimana sih orang lu dinaikin? Iya kan nggak pakai batang. Ini nggak pakai batang, asli aja cuma naikin doang. Ini nggak pakai silikon, nggak pakai apa-apa. Cuma dinaikin aja sama dia. Jadi tamarin ditegakkan gitu puncuk depannya. Mana? Makanya jadi begini kan lubang hidungnya. Bunda Korla membagikan wajah barunya itu di Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pemilik nama asli Cynthia Korla Priscilla memamerkan hidungnya yang baru tampak lebih mancung. Selain hidung, wanita berusia 48 tahun ini juga mengoperasi bagian kelopak matanya. Sebagai sahabat, Ivan Gunawan mendukung keputusan Bunda Korla untuk mempermak wajahnya itu. Mak jadi kayak muda nih. Allah ya Tuhanku ya Allah. Senang, happy. Bukan lagi minta ampun aku senangnya. Senang kali aku.